Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FTShare Indonesia. Di video kali ini kita bakalan membahas seputar liquid piston engine yang merupakan mesin yang bisa kita bilang sangat-sangat unik. Dimana mesin yang satu ini nih merupakan mesin hasil pengembangan dari versi Wankel engine atau yang kalian kenal juga dengan sebutan mesin rotari, yang pastinya nggak akan terlalu asing lagi di telinga teman-teman semua. Itu tuh yang biasa dipakai di mobil Need for Speed, Mazda RX-8. Dan apa aja sih alasan yang bikin kita bisa bilang kalau mesin ini adalah mesin pengembangan dari mesin Doritos Wankel engine? Well, di video kali ini kita bakalan bahas lebih jauh. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang gak keberatan nih, bantu channel kita ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya, karena untuk semua video kita yang versi bahasa Indonesia kedepannya bakalan kita upload di channel ini. Channel yang kita dedikasikan khusus untuk bangsa kita. So, sekarang kita langsung lanjut aja. Sejujurnya sih untuk informasi yang bisa kita dapetin tentang mesin ini tuh masih bisa dibilang sangat-sangat minim. Karena seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau mesin ini adalah mesin pengembangan dari Wankel yang tergolong baru dan masih seumur jagung. Alhasil masih sangat minim informasi yang ada di dunia maya. So untuk kalian yang mungkin lebih paham dibanding kita, kalian bisa ikut nambahin informasi yang kalian tahu di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena mesin liquid piston engine ini hadir dengan menyandang gelar sang penyempurnaan dari mesin Wankel engine. So, sudah sewajibnya dong untuk mesin ini menutupi kekurangan dari ancestornya. Ancestor, berasa tua banget ya. Oke, kita ganti aja deh jadi predecessor, biar lebih ilmiah juga. Oke, untuk contoh keunggulan dari mesin ini kalau kita bandingkan dengan predecessornya adalah mesin ini bisa menghasilkan kompresi yang sangat-sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan predecessornya, Wankel engine. Karena untuk rasio kompresinya sendiri maksimal yang diklaim oleh developer mesin ini tuh bisa mencapai 26:1. Yang artinya bisa kita bilang kalau soal kompresi, mesin ini bisa jauh lebih superior dibandingkan dengan mesin diesel sekalipun, yang notabene maksimal rasio kompresinya rata-rata mentok di 24:1. Gokil nggak tuh? Yang artinya mesin ini nantinya bisa pakai banyak jenis bahan bakar sesuai selera pengembangnya nanti. Pakai solar bisa dan pakai bensin juga oke. Tapi untuk penggunaan bensin mungkin tinggal dikurangi aja rasio kompresinya sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi bahan bakar bensin tersebut. Dan pastinya dengan rasio kompresi yang besar juga bakalan menghasilkan power yang lebih tinggi dan juga power to weight ratio yang lebih tinggi juga, yang diklaim oleh developernya bisa mencapai 4 horsepower per 2 kg dari bobot mesin, kurang lebih setara dengan 1,45 kW per kilogram. Gede nggak tuh? Tapi di sini pasti bakalan banyak yang bingung dengan hitung-hitungan tersebut. Jadi kita kasih gambaran aja deh biar teman-teman semua nggak bingung. Contohnya kita kasih gambaran mesin Matic, rata-rata bobotnya punya berat di 35 kg. Dan power yang bisa dihasilkannya itu kurang lebih rata-rata di 16 horsepower di crankshaft. Terus tinggal dibagi aja. 16 horsepower dibagi 35 kg. Artinya PWR dari mesin reciprocating itu, atau khususnya tadi kita ambil contoh mesin Matic, ada di 0,45 horsepower per kilogram. Nah, liquid piston bisa sampai 2 horsepower per kilogram, which is 4 kali lebih besar dibanding mesin umum yang kita punya di rumah. Sambil pandangin deh motor kalian masing-masing biar lebih kebayang. Terus sambil bayangin 4 kali lipat lebih kencang dari motor teman-teman itu. So, kalau emang mesin ini lebih powerful, lebih ringan dan lebih efisien alias lebih irit, terus kenapa sih mesin ini belum masuk ke ranah mass production? Untuk jawaban simpelnya, karena mesin ini masih dalam pengembangan, jadi masih dianggap teknologi yang baru dan masih perlu mengalami segala rentetan ujian dan cobaan sebelum bisa kita nikmati. Dan kalau boleh kita bilang nih, mesin ini juga punya masalah yang nggak bisa ditoleransi. Kira-kira apa sajakah kekurangan itu? Biar kalian penasaran, kita bakalan bahas di belakang setelah bahas sistem kerjanya. Di samping itu biar lebih mudah dipahami juga gitu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, kita mau ucapin terima kasih terlebih dahulu ke Megacools, yakni sebuah perusahaan anak bangsa dengan produk-produk berkualitasnya yang udah mau mensupport kita di banyak sekali video. So, untuk kalian yang penasaran dengan produk-produk dari Megacools ini, langsung aja datengin landing page-nya di www.megacools.com.
Oke, sekarang kita bahas dari part-partnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat sepintas dan bandingin, pasti kita bakalan nganggap kalau mesin ini sama mesin Wankel itu hampir mirip-mirip. Tapi kenyataannya kedua mesin ini punya konsep dan part-part yang jauh dari kata identik satu sama lain. Contohnya mulai dari housing, rotor, dan juga apex seal. Dari ketiga komponen ini juga kita bakalan lihat perbedaan yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat jauh. Dimana kalau rotor di Wankel engine itu punya bentuk kayak Chiki Doritos dan housingnya bulat kayak Chiki Citato. Di balik, liquid piston itu punya rotor yang bentuknya bulat kayak Citato dan housingnya yang bentuknya agak segitiga kayak Chiki Doritos. Yang sudah tentunya pasti proses pembuatannya juga dan juga mekanisme kerjanya jauh dari kata identik. Next part ada eccentric shaft yang punya banyak lubang kecil-kecil sebagai lubang intake port dan juga counterweight mesh-nya tersendiri. Next lagi ada counterweight mesh lagi yang terpisah. Lalu ada cover depan dan juga cover belakang mesin. Sebenarnya sih masih ada part-part lainnya kayak sistem fuel injection, firing system, dan juga part-part lainnya. Tapi untuk lebih mempersingkat video jadi nggak akan terlalu kita highlight untuk bagian-bagian tersebut. So, itu dia untuk part-part utama yang ada di liquid piston engine. Sekarang kita bakalan lanjut ke how it works dan power cycle-nya. Gimana cara kerjanya dan juga siklus dayanya. Sejujurnya sih untuk power cycle yang dihasilin mesin ini hampir sama aja dengan mesin pembakaran dalam. Karena di liquid piston juga tetap perlu 4 langkah untuk bisa beresin satu power cycle. Yang tentunya bukan lain, power cycle ini terdiri dari intake atau hisap, compression, combustion, yang terdiri dari ignition dan expansion, dan juga langkah terakhir yaitu exhaust. Sampai situ sih sebenarnya sama aja. Terus apa sih perbedaannya? Untuk perbedaannya udah pasti ada di bagaimana setiap langkah ini terjadi di liquid piston engine. Langkah-langkah yang kita sebutin tadi. So, biar bisa lebih paham, kita bakalan lihat terlebih dahulu secara lebih dekat gimana sih cara udara bisa masuk dan keluar dari liquid piston engine ini. Yang pertama untuk langkah intake, udara bakalan masuk lewat lubang yang ada di eccentric shaft yang sempat kita mention sebelumnya. Lalu berlanjut lagi ke intake port yang ada di radiator sebelum akhirnya masuk ke bagian combustion chamber. Well, itu baru proses intake-nya aja. Terus gimana dengan proses exhaust-nya? Setelah udara dan bahan bakar diproses dan berubah jadi gas buang yang bikin polusi dan pedih di mata, gas tersebut bakalan keluar melalui lubang lain yang ada di bagian rotor. Jadi di rotor itu punya dua lubang atau port, intake dan juga exhaust. Posisinya saling membelakangi satu sama lain. Lalu gas tersebut berlanjut lagi ke exhaust pipe dan keluar deh ke atmosfer. Kurang lebih seperti itulah untuk sistem udaranya agar bisa masuk dan keluar dari mesin ini. Sekarang gimana dengan proses power cycle-nya atau siklus dayanya? Tentunya untuk power cycle liquid piston engine punya sistem yang sangat-sangat jauh dibandingkan dengan Wankel engine. Dimana kalau Wankel engine itu setiap step atau langkah bakalan terjadi di tempat yang sama. Contohnya untuk intake bakalan terus terjadi di sebelah belakang atas. Terus compression dan combustionnya bakalan selalu terjadi di bagian depan mesin. Dan exhaustnya bakalan terus terjadi di bagian bawah belakang. Dan begitu seterusnya sampai housingnya ambrol kena gesekan dari apex seal. Di liquid piston engine tidak lagi primitif seperti itu. Karena setiap langkah siklus dayanya bakalan terjadi di tempat yang sama. Yang artinya setiap chamber bakalan punya power cycle-nya masing-masing. Dan untuk apex seal-nya ditaruh di bagian housing, yang bakalan bikin housingnya tetap aman dari gesekan. Dan kalaupun nanti ada part yang ambrol, tentunya part yang ambrol tersebut pasti rotornya duluan, yang artinya masih lebih gampang untuk di maintenance atau diganti. Nggak harus ganti housingnya lagi. Karena kalau kita pikir-pikir itu ganti housing itu ibarat kita ganti mesin. Gimana? Enak nggak mesin ini? Well, berhubungan setiap chamber bisa melakukan power cycle-nya masing-masing, so kita bakalan ambil satu chamber aja untuk bahas power cycle-nya. Kita pakai yang satu ini. Oke, seperti biasa langkah pertama akan menjadi langkah intake, di mana udara dan bahan bakar bakalan masuk melewati intake port yang udah kita mention tadi dan memenuhi chamber pada liquid piston engine. Hal ini bisa terjadi karena ketika rotor bergerak menjauhi posisi topnya, maka ruangan chamber akan melebar. Dan tahu apa artinya? Yap,
yang nantinya akan menarik bahan bakar dan juga udara dari atmosfer ke dalam mesin. Dan selanjutnya, setelah bagian benjolan rotor, tepatnya intake port melewati apex seal, selanjutnya terjadilah langkah kedua, yaitu langkah kompresi, di mana benjolan lain dari rotor bakalan melewati apex seal yang sebelah sini dan mulai mengkompresi campuran gas bahan bakar dan udara yang ada di combustion chamber. Dan setelah gas BBM tersebut sudah terkompresi sempurna, ya tentunya langkah selanjutnya adalah langkah combustion, di mana busi bakalan melakukan spark atau patik dan terjadilah ledakan. Sedangkan kalau misalkan kita ambil sampel mesin diesel karena nggak pakai busi, ledakan bakalan terjadi secara kimiawi. Dan tentunya expansion atau ledakan tersebut akan bekerja sebagai daya dorong yang mendorong rotor agar terus berputar. Dan sistem kerjanya masih terus berlanjut. Setelah seluruh benjolan piston melewati apex seal, maka datanglah step selanjutnya atau langkah selanjutnya, yaitu langkah exhaust. Yang dimana exhaust port yang posisinya membelakangi intake port tadi bakal melewati apex seal yang di sini. Rotor dengan lubang exhaust port ini akan mulai mengkompresi gas buang dan mengeluarkan gas tersebut melalui exhaust portnya sampai benjolan tersebut mencapai titik puncaknya. Well, itu dia proses power cycle di liquid piston engine. It's so simple, right? Terus di sisi manakah kekurangan dari mesin ini sampai-sampai mesin ini belum diproduksi secara massal? Biar kalian penasaran, sebelum kita membahas tentang kekurangannya, kita bakalan membahas tentang kelebihan dari mesin yang satu ini terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama, mesin liquid piston itu punya transfer panas yang sangat-sangat baik. Karena di samping setiap power cycle terjadi di tempatnya masing-masing, yang artinya setiap sumber panas akan merata, mesin ini juga punya sistem pendinginan yang sangat-sangat luar biasa cerdas. Jenius menurut kita. Sampai-sampai kita pribadi mengakui kalau sistem pendinginannya ini benar-benar jenius. Soalnya kalau di mesin lain untuk sistem pendinginannya ya gitu-gitu aja. Kalau nggak pakai radiator ya pakai sirip. Ya gitu aja terus sampai AdSense di Indonesia cukup untuk bayar editor. Tapi bohong. Nah, di liquid piston engine, semua yang kita butuhkan untuk pendinginannya hanyalah udara tanpa embel-embel lainnya. Kok bisa? Hal ini hanya mungkin terjadi pada liquid piston engine karena fan yang terhubung langsung dengan eccentric shaft akan berputar pas mesinnya bekerja, benar gak? Artinya, bakalan ada aliran udara yang terjadi. Nah, pinternya sang desainer dari liquid piston engine ini, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bikin mangkok yang fungsinya mengarahkan aliran udara biar bisa masuk ke dalam mesin. Melalui area tengah rotor, artinya ada pendinginan secara langsung dan keluar melalui exhaust pipe. Jadi kita bisa simpulkan nih, kalau mesin ini nggak perlu lagi yang namanya radiator yang ngeberat-beratin mesin. Karena pendinginannya langsung dikirim ke rotor. Dan menurut kita ini nih salah satu kelebihan tergokil yang ada di liquid piston engine. Lalu kita pindah ke kelebihan yang kedua. Untuk kelebihan yang kedua, mesin ini memiliki rasio kompresi yang sangat-sangat tinggi. Yang diklaimnya sih bisa mencapai 26:1. Ini menurut kita benar-benar gila karena mesin ini memiliki rasio kompresi yang tinggi. Jadinya mesin ini juga bisa bekerja selayaknya mesin diesel. Lalu untuk kelebihan yang ketiga, power to weight ratio yang luar biasa. Karena dengan kondisi NA aja, mesin ini berhasil mencapai PWR hingga 4 horsepower per 2 kg. Yang tentunya karena bobot yang ringan dan juga power yang besar, menjadikan mesin ini bakalan punya akselerasi yang sangat-sangat superior. Ditambah lagi, seperti yang kita mention sebelumnya dan berkali-kali, kalau mesin ini nggak perlu yang namanya sistem pendinginan seperti radiator. Yang tentunya sistem pendinginan tersebut bakal berat-beratin kendaraan dan mengurangi akselerasi. Dan untuk kelebihan yang keempat, karena penggunaan part yang cenderung lebih sedikit, pastinya untuk biaya produksi dan juga biaya perakitannya bakalan lebih rendah atau low cost of production. Well, itu dia untuk kelebihan yang ada di liquid piston engine. So, gimana dengan kekurangannya? Tentang kekurangannya, yang sampai-sampai bikin mesin ini belum juga diproduksi secara massal. Untuk kekurangan yang pertama, yang paling utama dan yang paling mengganggu, bukan lain yaitu oli samping. Artinya, mesin ini bakalan kesulitan untuk menembus Euro 5 dan juga Euro 6.
Gak hanya sampai di sana, selanjutnya ada kekurangan yang kedua juga, yaitu bentuk mesin yang susah dimodifikasi, terutama untuk bagian kapasitasnya. Karena pasti bakalan banyak tukang bubut yang bingung, gimana nih cara gedein kapasitas dari mesin yang satu ini. Tapi masih ada cara lain untuk nambahin power dari liquid piston engine. Yang paling gampang yaitu pasang force induction, biar bahan bakar bisa disuplai lebih banyak. Atau kalau emang ngebet banget mau nambahin kapasitas, ya bisa ujung-ujungnya dengan cara pasang lebih banyak liquid piston engine. Jadi ada 2 liquid piston sekaligus. Tapi hal ini tentunya bakalan nimbulin masalah baru, yaitu perubahan besar-besaran di sistem pendinginannya. Belum lagi saluran intake dan exhaustnya juga harus mengalami perubahan. Artinya bakalan ribet untuk bikin liquid piston engine dengan penggunaan multi rotor. So, untuk kesimpulan, menurut kita mesin ini punya masalah yang besar di bagian pelumasan dan juga proses modifikasi yang bikin liquid piston engine sampai saat ini masih sangat-sangat sulit untuk masuk ranah mass production. Tapi walaupun gitu masih ada kok secerca harapan buat mesin yang satu ini, karena sampai video ini dibuat, faktanya liquid piston engine masih terus dikembangkan, yang artinya ini baru mungkin ya. Mesin ini bisa kita pakai di masa depan, tapi kalau di-compare sama mesin listrik, kayaknya masih agak susah sih karena mesin listrik juga masih terus dikembangkan dan masih bisa jadi lebih baik lagi. And that's all information we have guys tentang mesin yang satu ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya biar channel ini bisa lebih cepat monet dan bikin editor semangat biar kita bisa upload lebih sering lagi. Saya Karir, see you in the following videos and thanks for watching.